Hari itu akan tercatat dalam lembar sejarah, bukan hanya sebagai peristiwa geopolitik, tapi sebagai tanda peringatan dari langit. Ketika dunia masih sibuk dengan kegelisahan sehari-hari, ketika rakyat masih tertidur dalam kenyamanan palsu, langit di atas Yerusalem terbelah. Iran telah membalas. Ratusan rudal balistik diluncurkan dari negeri Persia, mengarah ke jantung Israel, Tel Aviv, Yerusalem, Rishon LeZion. Dan untuk pertama kalinya sejak Perang Yom Kippur, Israel benar-benar merasa langit mereka terbakar bukan oleh hujan, melainkan oleh besi dan api. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berdiri di depan kamera, matanya menatap lurus ke arah lensa, seakan berbicara bukan hanya kepada bangsa-bangsa, tapi kepada waktu itu sendiri. Dan ia berkata, Iran telah menyerang. Maka kini giliran mereka untuk merasakan, bila engkau menggali kubur untuk Yerusalem, engkau sendiri yang akan jatuh ke dalamnya. Lalu ia mengutip nubuat, pada waktu itu aku akan berusaha membinasakan segala bangsa yang menyerang Yerusalem. Zakaria pasal 12 ayat 9. Ayat ini bukan sejarah masa lampau. Ini adalah realitas profetik hari ini. Iran bukan sekadar menembakkan rudal ke Israel. Mereka baru saja menembakkan amarahnya ke mata Tuhan sendiri. Para pemimpin negara-negara besar mulai mengadakan rapat darurat. PBB mengeluarkan pernyataan. Uni Eropa mengirim nota keprihatinan. Tapi langit tak menanggapi dokumen. Karena ini bukan lagi konflik politik. Ini adalah pertarungan kehormatan antara musuh Israel dan Allah Abraham. Di Yerusalem, para rabi menggulung kembali kitab-kitab suci dan membuka bagian-bagian nubuat yang selama ini terasa jauh. Yehezkiel, Zakaria, Yoel. Seorang rabi tua berkata kepada murid-muridnya, kita hidup di hari-hari nubuatan. Yerusalem tidak akan ditinggalkan. Mereka yang menyentuhnya akan dihancurkan oleh tangan Tuhan sendiri. Dan di Iran, kota-kota mulai kehilangan listrik. Siren berbunyi tanpa henti. Gedung-gedung berguncang oleh dentuman balasan dari Israel. Serangan udara Israel bukan lagi terbatas pada fasilitas militer. Mereka menghantam pusat komando, jalur komunikasi, bahkan bunker yang terletak di bawah tanah. Netanyahu menyebut ini sebagai hukuman surgawi yang dilaksanakan melalui tangan manusia. Dan ia memperingatkan, kami tidak membalas karena kami haus perang. Kami membalas karena langit telah memberi mandat. Yerusalem tidak akan dibiarkan tak berbalas. Namun dunia tetap tidak mengerti. Banyak yang bertanya, mengapa Israel begitu keras? Mengapa tidak berdamai saja? Tapi mereka lupa satu hal. Yerusalem bukan milik dunia. Yerusalem adalah milik Tuhan. Dan dalam firman-Nya tertulis, Tuhan akan mengaum dari Sion, dan dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya, sehingga langit dan bumi gemetar. Yoel pasal 3 ayat 16. Di media sosial dunia terbagi dua. Ada yang memuji keberanian Israel, ada yang memaki dan menyebut mereka haus darah. Namun satu hal tak bisa disangkal, titik balik telah terjadi. Namun ini belum akhir, karena saat rudal terakhir mendarat, dan semua berpikir ini hanya fase baru dalam siklus perang, sebuah suara muncul, bukan dari bumi, tetapi dari dalam hati orang-orang yang mendengarkan roh. Suara itu berkata, bangsa-bangsa telah menabuh jenderang pemberontakan terhadapku. Maka aku akan membela namaku di atas gunung-gunung Israel. Maka kepada setiap bangsa, setiap lidah, setiap rakyat yang masih punya telinga untuk mendengar, dengarlah seruan ini. Jangan sentuh Yerusalem, jangan sentuh umat pilihan, jangan bermain api dengan Tuhan yang hidup. Karena ketika murkanya turun, tidak ada sistem rudal, diplomasi, atau kekuatan nuklir yang dapat menahannya. Hari itu akan tercatat bukan hanya sebagai awal perang, tetapi sebagai hari ketika tangan Tuhan mulai bergerak. Dan tidak akan berhenti sampai seluruh dunia tahu siapa yang duduk di atas takhta di Sion.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita saya menyambut setiap pribadi yang saat ini sedang bersama-sama dengan saya dalam momen renungan pagi hari ini. Saya percaya tidak ada yang kebetulan dalam hidup orang percaya. Bila hari ini kita masih diberi napas, kekuatan, dan kesempatan untuk hidup, itu semua karena Tuhan memegang hidup kita dengan tangan-Nya yang penuh kasih. Kiranya damai sejahtera dan berkat dari Allah senantiasa berlimpah atas keluarga dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Allah kami yang hidup, penuh kasih dan setia, kami mengangkat hati kami di hadapan-Mu pagi ini. Terima kasih karena kasih-Mu menopang kami, dan anugerah-Mu menuntun kami hingga hari ini. Kami percaya ada rencana surgawi yang Kau siapkan untuk kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kebenaran firman-Mu bukan hanya kami dengar, tapi juga kami hidupi dan taati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kalau hari ini kita hanya mendengar berita dan menganggapnya biasa, kalau kita melihat ledakan di Yerusalem, namun hati kita tetap dingin, maka mungkin kita sudah terlalu nyaman hidup di dunia yang perlahan-lahan menutup mata terhadap kemuliaan Tuhan. Jangan salah paham, ini bukan tentang membela satu negara secara buta. Ini bukan tentang nasionalisme Israel semata. Ini tentang firman Allah yang sedang digenapi di depan mata kita sendiri. Yerusalem bukan sekadar kota, itu adalah jam rohani dunia. Ketika kota itu diguncang, roh bangsa-bangsa pun sedang diukur. Renungan pagi ini bukan untuk membuat kita takut, tetapi untuk membangunkan hati yang selama ini tertidur. Bangunkan jiwamu, wahai gereja Tuhan. Bangkitlah dari tidur rohanimu, umat yang telah ditebus. Karena jam nubuatan tidak sedang berhenti, ia terus berdetak. Dan satu hari, satu minggu, satu peristiwa bisa menjadi pintu masuk menuju penggenapan wahyu terakhir. Lalu kita bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita diam dan hanya menjadi penonton dalam panggung akhir zaman ini? Tidak, saudaraku. Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi penonton. Tuhan memanggil kita untuk menjadi penjaga tembok-tembok Yerusalem, pembawa suara nubuatan, dan penyambut Sang Raja yang akan segera kembali. Firman Tuhan berkata, Aku telah mengangkat engkau menjadi penjaga atas kaumku Israel. Yehezkiel pasal 3 ayat 17. Itu berarti kita harus memperingatkan, kita harus berseru, dan kita harus bersedia dibenci oleh dunia, demi berdiri di sisi kebenaran. Maka pagi ini, biarlah kita berdoa bukan untuk dunia yang nyaman, tapi untuk dunia yang sadar akan waktunya. Biarlah kita bukan hanya menonton Yerusalem, tetapi berlutut dan menangis bagi Yerusalem. Sebab Tuhan masih mengasihi umat-Nya, dan tangan-Nya masih panjang untuk menyelamatkan. Jika engkau orang Indonesia yang percaya pada Yesus, ingatlah satu hal penting. Yesus tidak butuh nama Indonesia untuk diselamatkan, tapi kitalah yang butuh namanya untuk tidak binasa. Maka jangan sekali-kali kau berpihak pada mereka yang menghina Israel, mengutuk Yerusalem, dan memuliakan kekerasan demi agama palsu. Hari itu akan datang, bukan dengan pelan, tapi seperti kilat di langit, dengan suara sangkakala terakhir yang menggetarkan alam semesta. Dan pertanyaannya adalah, apakah engkau siap? Apakah keluargamu siap? Apakah gerejamu siap? Mungkin langit di atas kita masih cerah, burung masih bernyanyi, udara masih sejuk, tapi langit rohani sedang bergemuruh. Dan hanya mereka yang punya mata untuk melihat dan telinga untuk mendengar, yang akan mengerti, ini bukan sekadar sejarah, ini adalah panggilan.
Maka sebelum hari itu datang, seperti pencuri di malam hari, aku berseru kepada Anda yang mendengar renungan ini. Bertobatlah, kembali kepada Tuhan. Berdirilah di sisi yang benar, dan doakanlah damai sejahtera Yerusalem. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mengasihi engkau mendapat sentosa. Mazmur pasal 122 ayat 6. Terima kasih sudah mendengarkan renungan pagi ini. Jangan lupa, like jika Anda diberkati, subscribe agar tidak ketinggalan suara profetik lainnya, dan bagikan video ini supaya lebih banyak yang terbangun dari tidurnya. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tetap berjaga-jaga dan tetap berdiri di pihak Tuhan. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang kami dengar pagi ini. Firman yang menghidupkan, menguatkan, dan menuntun langkah kami dalam menghadapi hari yang baru. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan tanpa arah. Engkau berbicara, Engkau menegur dengan kasih, dan Engkau meneguhkan kami lewat setiap ayat yang telah Engkau bukakan pagi ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu nyata. Bahkan dalam kesunyian pagi, kami merasakan bahwa Engkau dekat. Engkau menyentuh hati kami yang mungkin sedang letih, kecewa, atau kehilangan semangat. Engkau mengangkat wajah kami yang tertunduk dan memberi harapan bahwa kami tidak sendiri. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa hari ini bukan sekadar rutinitas biasa. Hari ini adalah kesempatan baru, lembaran baru, dan anugerah yang Engkau percayakan kepada kami. Itulah sebabnya kami ingin memulai hari ini dengan berserah sepenuhnya kepadamu. Bukan hanya langkah kami, tetapi juga hati kami, pikiran kami, rencana kami, dan seluruh hidup kami. Ajari kami untuk tidak hanya mendengar firman-Mu lalu melupakannya, tapi tolong kami untuk menghidupi setiap kebenaran yang telah kami dengar. Berikan keberanian untuk taat, hati yang lembut untuk menerima teguran, dan kerinduan untuk makin dekat kepadamu hari demi hari. Jika hari ini kami harus menghadapi tekanan, berikan kami kekuatan untuk tetap berdiri teguh. Jika hari ini ada keputusan besar yang harus diambil, berikan kami hikmat dan kepekaan untuk mendengar suara-Mu. Dan jika hari ini kami harus menghadapi orang-orang yang sulit, ajari kami untuk tetap mengasihi dengan kasih Kristus yang lembut dan sabar. Kami juga berdoa Tuhan, untuk setiap pribadi yang pagi ini mungkin berdoa dalam diam sambil menangis, yang memikul beban berat, yang sedang merasa tak sanggup melanjutkan. Tuhan jamahlah mereka, berikan pelukan kasih-Mu yang memulihkan, berikan penghiburan dari Roh Kudus yang menenangkan, bangkitkan kembali semangat hidup mereka, dan nyalakan kembali api iman yang mungkin mulai padam. Bagi yang sedang sakit, kami minta kesembuhan-Mu. Bagi yang sedang berduka, berikan kekuatan surgawi. Bagi yang sedang menantikan jawaban doa, Tuhan tolong bukakan jalan. Engkau tahu isi hati setiap anak-Mu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Dan kami percaya, Engkau tidak akan mengecewakan orang-orang yang berharap kepadamu. Tuhan Yesus, jagalah mulut kami agar tidak menyakiti. Jagalah pikiran kami agar tidak menyimpang. Jagalah hati kami agar tetap bersih di hadapan-Mu. Biarlah setiap langkah kami hari ini dipenuhi kasih dan kebenaran. Dan apapun yang kami kerjakan, biarlah semua itu mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga menyerahkan orang-orang yang kami kasihi ke dalam tangan-Mu. Lindungi keluarga kami, berkati pekerjaan mereka, kuatkan iman mereka, dan jadikan mereka saksi-Mu di tengah dunia ini. Teguhkan kami sebagai satu rumah tangga yang dibangun di atas dasar firman Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja-Mu, para pemimpin rohani, dan semua hamba-hamba Tuhan yang Kau panggil melayani. Berikan kekuatan baru bagi mereka
hikmat yang segar, dan hati yang terus melekat kepadamu. Bangkitkan gerejamu Tuhan, agar menjadi terang yang bersinar di tengah kegelapan zaman. Akhirnya Tuhan, kami ingin berjalan hari ini dengan langkah yang ringan. Bukan karena hari ini akan mudah, tapi karena kami tahu Engkau berjalan di depan kami. Engkau menyertai kami dengan kuasa-Mu. Engkau meneguhkan kami dengan kasih-Mu. Dan Engkau memberi damai yang melampaui segala akal. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang menguatkan pagi ini. Kami akan melangkah dengan penuh harapan dan sukacita, karena kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah setia, penuh kasih, dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami serahkan seluruh hari ini ke dalam tangan-Mu yang perkasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.